Shalom anak-anak kelas 1. Hari ini kita akan belajar agama. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu kelas 1 akan memulai belajar agama. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari kita membuka bab yang ke-6 di halaman 39 ya. Kita akan masuk dengan judul tubuhku milik Tuhan. Tubuh itu yang mana sih? Yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah tubuh, dan ini adalah miliknya Tuhan. Kenapa disebut sebagai milik Tuhan? Karena yang menciptakan adalah Tuhan. Oke. Ada beberapa tokoh yang menggunakan tubuhnya untuk memuji Tuhan. Nah, artinya bahwa kita sebagai milik Tuhan harus menggunakan tubuh ini dan menjaga dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya siapa saja? Yang pertama Miriam. Nah, Miriam ini adalah kakaknya Musa ya. Ketika ada kejadian bangsa Israel ini ya dikejar oleh tentara Firaun, dan ketika itu Tuhan membelah laut menjadi dua. Wah, ketika mereka selamat, dan di situ dikatakan Miriam dan bangsa Israel memuji kuasa Tuhan ketika terbebas dari musuh. Mereka memuji Tuhan. Nah, terus dikatakan tentu kamu juga pernah merasa takut. Nah, pada waktu itu mereka ketakutan, mereka gentar. Nah, tetapi ketika Tuhan menolong, mereka bersukacita memuji Tuhan. Nah, siapa yang pernah takut? Nah, pada waktu takut, ketika kita sudah tidak takut lagi, artinya kita memuji Tuhan, karena yang membebaskan kita dari rasa takut itu adalah Tuhan. Nah, contohnya di sini dikatakan mereka berdoa memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Nah, itulah cara menyatakan bahwa tubuh ini milik Tuhan. Nah, itu yang pertama, mau dalam suka, mau dalam keadaan sedih, dan kita harus tetap memuji Tuhan dengan tubuh kita. Yang kedua, nah ada 3 gambar yang menyatakan ada seorang anak sedang sakit. Kedua, yang anak-anak yang sedang bergereja, dan yang ketiga ada anak yang jatuh dari sepeda. Siapa yang pernah mengalami ketiga-tiganya? Sudah dikatakan apa saja yang terjadi dalam gambar itu sudah ada ya. Terus, apa kamu pernah mengalami itu? Siapa yang pernah sakit? Siapa yang pernah datang ke gereja bersama-sama? Atau siapa yang pernah jatuh dari sepeda? Oke. Terus, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita katakan pada waktu kita melihat teman sakit, atau yang ke gereja, atau yang sedang jatuh? Ini jawabannya ya. Nah, yang sakit kita katakan, jangan jajan sembarangan lagi ya, supaya tidak sakit, supaya tidak masuk kuman-kumannya di dalam perut. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya ke gereja, kita akan berkata, aku juga mau bersama temanku ke gereja, aku mau. Nah, kita harus katakan. Terus 3, waktu kita melihat teman yang sedang bersepeda, bisa dipilih yang mana. Kita bilang, lihatlah jalan agar tidak jatuh. Kalau ada anak-anak yang sedang bersepeda, jangan jangan matanya kemana-mana, tapi lihat jalan supaya tidak jatuh. Nah, jadi kalau ketemu teman-teman seperti ini, harus katakan yang ketiga ini yang ada di bawah ya. Oke, lanjut di halaman yang ke-42. Nah, ada satu tokoh lagi namanya Petrus. Bagaimana cara dia memuliakan Tuhan dengan tubuhnya? Yaitu ketika dia berjalan kaki memberitakan Injil dari rumah satu ke rumah lain. Dia berjalan kaki mau jauh mau dekat untuk memberitakan Injil. Injil itu kabar baik, berita tentang Tuhan Yesus. Dia cerita kepada semua orang-orang yang belum percaya bahwa Tuhan itu adalah hebat, Tuhan itu adalah penyelamat kita dari dosa. Nah, dia rela berjalan kaki, menggunakan kakinya untuk mencari orang-orang yang belum percaya. Nah, itu ya yang dipakai ya. Ini penjelasannya di sini. Kedua,
Nah, ada seorang Paulus. Paulus ini adalah petobat yang dari namanya dulu ini ya, Saulus. Dulu dia ini adalah seorang yang suka menganiaya orang yang percaya. Misalnya dia suka membunuh semua orang-orang yang percaya Tuhan. Dia menganiaya semua orang-orang yang ikut Tuhan. Dia tidak suka. Ketika dia bertemu Yesus, sebelum dia bertobat, dia buta. Wah, terus bertemu Yesus, kemudian dia bertobat, dan akhirnya ada banyak orang-orang yang dia layani, ada banyak jemaat-jemaat yang dia layani. Dia layani dengan surat, dia menulis surat kepada jemaat ini. Ada jemaat Roma, Efesus, Filipi, Korintus, Kolose. Jadi dia melayani mereka dengan menulis surat. Supaya apa? Supaya iman mereka tetap kokoh, tetap semangat ya kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan malas, jangan suka bertengkar. Nah, seperti itu ya. Nah, terus artinya dia pakai tangannya untuk menulis yang baik, yang memberikan semangat kepada jemaat yang dia layani. Nah, artinya tangan kita ini kita bisa gunakan untuk menolong, kita gunakan untuk bekerja, kita gunakan untuk membanggakan orang tua ya. Nah, terus kita gunakan untuk membuat karya-karya. Misalnya ada tugas dari sekolah, kita buat karya dengan tangan kita ini, bukan untuk mencuri, bukan untuk memukul papa mama atau teman, bukan untuk apalagi, bukan untuk digunakan untuk merampas hak-hak orang lain. Nah, itu ya. Nah, terus ada kegiatan di sini. Nah, kalau misalnya anak-anak mau isi boleh, kalau tidak ini dilewatkan saja ya, halaman 44 ya. Tetapi halaman 45 anak-anak boleh isi. Tuliskan surat untuk temanmu, misalnya untuk yang sakit, buat temanku yang bernama, tulis di sini siapa namanya, terus semoga cepat sembuh ya, atau semoga besok kita bisa bertemu. Nah, tulis ya isi suratnya apa saja, terus di sini tulis namanya dari siapa ya. Oke, ini aja tugasnya. Oke. Nah, tokoh yang kedua yang memuliakan Tuhan itu yaitu Maria. Nah, ketika Tuhan Yesus bertamu di rumah mereka, di situ katakan Maria duduk di kaki Yesus, dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, yang Tuhan Yesus ajarkan. Katakan ada saudaranya Marta sibuk memasak di dapur. Nah, artinya Maria di situ mengambil sikap untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Oke. Kemudian, nah ini contohnya ya. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus dia dengarkan. Kemudian ada Zakheus. Nah, sini ya, halaman 47. Ada Zakheus yang walaupun dia pendek, walaupun badannya kecil, walaupun dulunya dia suka merampas hak milik orang lain, tapi ketika dia bertobat, dia mau mengikut Tuhan. Nah, semua harta yang sudah dia ambil, dia kembalikan kepada orang-orang miskin, bahkan lebih dari itu ya. Nah, dia datang manjat pohon, nah hanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi artinya semua apa yang dia miliki, dia gunakan itu untuk ini ya, untuk menolong orang-orang yang pernah dia sakiti. Nah, terus ada seorang wanita yang menyeka atau membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya, memakai narwastu. Nah, di situ kita katakan narwastu itu adalah minyak yang paling mahal dulu ya. Nah, dikatakan ketika Yesus sedang berada di rumah Simon, datang seorang perempuan berlutut di kakinya dan menangis. Perempuan itu membuka botol minyak narwastu, meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, artinya anggota tubuh ini adalah pemberian Tuhan semuanya. Nah, dikatakan manusia memuliakan Tuhan dengan anggota tubuhnya, semua yang dilakukan hanya untuk Tuhan. Nah, ini ya tokoh-tokoh yang memuliakan Tuhan dengan
dengan tubuhnya. Ada yang menggunakan kakinya berjalan kaki, memberitakan Injil. Ada yang menggunakan tangannya menulis surat untuk menyemangati orang. Menggunakan rambutnya untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, ya, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menggunakan mulut ini untuk berkata benar, baik, menggunakan tangan untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menolong papa mama, menggunakan kaki kita untuk berjalan di jalan yang benar. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang tubuh kami adalah milik Tuhan. Biarlah kami anak-anak kelas 1 boleh menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.